فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah mengambil dua sebab yang berhubungan dengan dhabt rawi. Yang pertama apa? Muhammad. Fuhsyul ghalat. Yang dimaksud dengan fuhsyul ghalat apa? Banyaknya kesalahan seorang perawi dalam periwayatannya. Kemudian yang kedua, indah ya Ahmad, al-ghaflah. Yang dimaksud dengan ghaflah يعني أن الراوي ليس لديه من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. Dengan lebih singkat untuk mengetahui yang dimaksud dengan ghaflah ini, yaitu ketidakmungkinan seorang perawi dan keteledoran dia sehingga dia tidak tahu dia meriwayatkan dengan benar atau salah. Berhubungan dengan hadis seorang perawi yang fahisyul ghalat. Apa hukum hadisnya? Indah bi arba'atil bab. Hadisnya munkar. Baik. Adapun seorang perawi yang memiliki ghaflah, hukum hadisnya apa? Kedua, perawi yang ghaflah, hukum hadisnya bagaimana? Hadisnya munkar juga tatkala banyak ghaflahnya. Baik. Kenapa? Karena dia akan meriwayatkan dengan salah-salah. Banyak kesalahan juga, sehingga antara ghaflah dan fuhsyul ghalat ada hubungan yang erat. Dan di antara yang disebutkan oleh para muhadditsin berhubungan dengan masalah ghaflah yaitu masalah talqin. Dan seorang perawi yang ghaflah karena dia mudah untuk ditalqin. Dalam artian dia memang tidak punya kemungkinan. Kemudian ada temannya mengatakan, mentalqinkan suatu lafaz, dia manut saja. An Abi Hurairah, ikut an Abi Hurairah. Dia tidak sadar, tidak tahu dan tidak mungkin apakah itu betul dari Abi Hurairah atau dari misalnya Abi Musa al-Asy'ari. Apakah riwayat itu mausul atau munqati'? Ini juga tidak sadar dia, tidak tahu, maka ini masuk dalam kategori ghaflah. Nah, sekarang kita masuk pada sebab yang ketiga yang juga memiliki hubungan erat dengan masalah ghaflah ini, yaitu bisababil waham. Maknahu an yarmi ar-rawi wa ala sabilit tawahhum wal ghalati wa qad yujadu fi thiqah. At-tawahhum harakatnya dibetulkan.
Makna al-waham ikhwani fillah yaitu seorang perawi meriwayatkan ala sabilit tawahhumi wal ghalat, yaitu meriwayatkan secara keliru dan salah. Dan terkadang waham ini didapati pada seorang perawi yang thiqah. Dan bentuknya ikhwani fillah di mana seorang perawi meriwayatkan karena kekeliruan. Sehingga dia meriwayatkan sesuatu yang mausul dengan mursal, atau sebaliknya sesuatu yang mauquf diriwayatkan secara marfu' dan seterusnya. Ini namanya al-waham. Baik. Dan untuk mengetahui suatu hadis ada padanya waham, yaitu dengan menggabungkan dan mengumpulkan semua jalan-jalan. Baik. Dan meneliti antara riwayat yang mursal dan mausul, serta riwayat yang mauquf dan marfu'. Nah, biasanya hadis-hadis yang diperselisihkan seperti ini, ada periwayatan secara mauquf, ada periwayatan secara marfu'. Maka ini harus hati-hati ya ikhwanillah. Hendaknya betul-betul dilihat perkataan para imam-imam ahli ilal dalam kitab-kitab mereka tentang hadis tersebut. Nah, hukmu hadithihi idza urifa wahamur rawi fi haditsin fala yuqbalu wa hadithuhu mu'al. Apabila diketahui kekeliruan seorang perawi pada suatu hadis, maka tidak diterima. Na'am wa hadithuhu mu'al, dan hadisnya na'am mu'al. Hadis ada cacatnya. Na'am. Dan mengenai waham ini ikhwanillah, yang tadi disebutkan kadang terjadi pada seorang perawi yang thiqah, karena memang yang namanya manusia tidak akan mungkin lepas dari yang dinamakan dengan kekeliruan. Baik. Oleh karena itulah untuk perawi yang thiqah, kalau diketahui pada suatu hadis itu waham, maka hadis tersebut didhaifkan. Cuma tidak menjadikan perawi thiqah itu dhaif secara totalitas. Cuman kalau ternyata kok wahamnya banyak, maka ini perawi masuknya kategori apa? Sebab-sebab yang sebelumnya berarti dia tidak mungkin, dia seorang yang terjatuh dalam banyak ghalat misalnya. Maka perawi itu perawi yang lemah. Dan yang namanya waham itu masuk dalam kategori khata. Sehingga sesuatu yang khata ya abadan khata, sesuatu yang keliru tetap keliru teman-teman. Sehingga tidak bisa dikuatkan. Wal mu'al lughatan ismu maf'ulin min a'allahu bikadza fa huwa mu'allun. Baik. A'alla yu'illu, fi'ilnya. Jadi isim maf'ulnya mu'all. Itu suatu hadis yang ada cacat padanya. Adapun secara istilah huwal haditsul ladzi uttali'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhati ma'anna adh-dhahira salamatul hadits minha. Suatu hadis dikatakan mu'al, yaitu suatu hadis yang diketahui padanya suatu illah, suatu cacat yang yang berdampak pada kesahihannya, bersamaan dengan zahir yang nampak pada hadis tersebut selamat dari cacat tersebut. Jadi kalau kita perhatikan pengertian secara istilah ini, yang namanya hadits mu'al yaitu suatu hadits yang ada padanya cacat yang tersembunyi.
Padahal kalau secara lahiriahnya yang zahir itu sepertinya sahih. Cuma ternyata di sana ada cacat yang tersembunyi yang mengakibatkan tidak bisa disahihkan. Dan ini termasuk pembahasan ilmu hadis yang pelik dan kembalinya kepada para a'imah, terutama a'immatul ilal seperti Ibnu Abi Hatim, Abu Zur'ah, dan juga Abu Hatim, Imam Ahmad, dan para a'imah yang lain. Sekarang faedah al-muradu bil illah huna sababun ghamidun khafiyyun qadihun fi sihhatil hadits. Dan yang dimaksud dengan illah di sini, apa yang dimaksud dengan illah? Karena kata illah ini bisa dipakai dalam ilmu hadis, juga dipakai dalam ilmu fikih. Ilmu fikih biasanya disebut juga kata al-illah. Maka kita harus bisa menempatkan masing-masing istilah pada tempatnya. Kalau illah dalam ilmu fikih biasanya berhubungan dengan apa? Dengan hikmah suatu hukum, alasan suatu hukum. Misalnya dalam pembahasan riba yang baru saja kita lewati dalam Bulughul Maram, ya illah dimasukkannya emas dan perak dalam kategori barang-barang ribawiyah. Dikatakan oleh para ulama ilahnya apa? As-saman, yaitu sesuatu yang memiliki nilai harga. Sehingga dimasukkan oleh para ulama nuqud an-naqdiyah, yaitu mata uang yang dipakai pada saat ini, baik itu berupa kertas maupun logam, walaupun tidak terbuat dari emas dan perak. Namanya illah. Dan dalam pelajaran akidah juga ada yang namanya illah. Ulama ahli kalam yang sebenarnya tidak pantas disebut dengan ulama ahlul kalam, yang datang begitu banyak celaan dari para ulama tentang mereka. Mereka juga sering menyebutkan istilah illah katanya. Cuma insyaallah ta'ala tentang pembahasan itu pada tempatnya. Nah sekarang intinya kita pahami kata illah yang dimaksud dalam pembahasan ilmu hadis. Al-muradu bil illah huna sababun ghamidun khafi, yaitu suatu sebab yang ghamidun khafi. Sebab apa? Yang rumit dan tersembunyi. Berarti tidak semua orang bisa mengetahuinya. Yang sifatnya ini qadihun fi sihhatil hadits, yang menjadikan apa? Menjadikan cacat pada kesahihan suatu hadis. Berdampak pada kesahihan suatu hadis. Inilah illah. Jadi secara ringkasnya ikhwanifillah, yang namanya illah di sini adalah suatu sebab yang tersembunyi yang menjadikan suatu hadis itu kesahihannya cacat. Dan karena ilah tersebut akhirnya tidak diterima atau didhaifkan. Dengan contoh akan semakin mudah. Mithaluhu ma akhrajahu an-Nasa'i. Qala rahimahullah akhbarana Harun ibnu Abdullah. Qala haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Hafs wa huwa ibn Ghiyad an Humayd huwa ibn Abi Humayd al-Khuzai an Abdullah ibn Shaqiq an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Hadis dari riwayat Nasai ini dari jalan Harun ibn Abdullah, dari Abu Dawud al-Hafari, kemudian dari Hafiz Ibnu Ghiyad, dari Humayd Ibnu Abi Humayd al-Khuzai, dari Abdullah ibn Shaqiq.
dari Aisyah, beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mutarabbi'a. Apa makna mutarabbi'a? Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Dalam keadaan bersila, duduk bersila, ini namanya tarabbu'. Nah, salah satu tata cara duduk, yaitu duduk dengan cara bersila. Hadits ini akhwanifillah, Imam Nasa'i setelah meriwayatkan mengatakan, la a'lamu ahadan rawa hadzal haditsa ghaira Abi Dawud wa huwa thiqah wa la ahsibu hadzal haditsa illa khata'an wallahu ta'ala a'lam. Ini perhatikan para a'imah. Nah, setelah meriwayatkan hadits tersebut akhwanifillah, dia mengatakan, aku tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan hadits ini kecuali Abu Dawud. Dalam keadaan dia itu thiqah. Nah, dan aku tidak menganggap hadis ini kecuali salah. Wallahu ta'ala alam. Nah, banyak kita dapat ya khonifillah, misal dalam Ilal Daruqutni demikian, penetapan suatu hadis itu khata'. Dan ketika para a'imah menetapkan demikian, nah, tentunya ikhwanifillah dalam permasalahan ilal ini, permasalahan yang memang terkadang sulit untuk seseorang mengungkapkan dengan apa? Dengan teoritis. Kenapa kok khata? Kenapa ini dan itu? Oleh karena itulah banyak terkadang kita dapati perbedaan dalam mensikapi permasalahan ilal antara Syekh Albani rahimahullah ta'ala dengan Syekh Muqbil rahimahullah. Kalau prinsip Syekh Muqbil ikhwanifillah, kalau suatu hadis kok ada ilal seperti ini dari kalangan mutaqaddimun, ya berarti khata'. Berarti hadis tersebut memang ada cacatnya. Nah, kalau Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, beliau menuntut apa alasannya kok disalahkan. Kalau zahirnya hadis itu sahih, ya sahih sesuai dengan sanadnya. Oleh karena itulah banyak terkadang Syekh Muqbil mendhaifkan, kemudian Syekh Albani mensahihkan. Nah, ini kenapa kok sering terjadi perbedaan ijtihad dalam pensahihan dan pendhaifan suatu hadis antara dua imam ahli hadis abad ini, yaitu Syekh Albani maupun Syekh Muqbil. Perhatikan catatan kaki. Qala al-Hafidz fi Talkhis al-Habir, وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن الأسبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه. Perhatikan, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis al-Habir meriwayatkan, mengatakan apa? Telah meriwayatkan hadits ini Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi dari jalan Muhammad bin Sa'id bin al-Asbahani. Nah, di situ ada mutaba'ah untuk Abi Dawud, menunjukkan perkataan Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, la a'lamu ahadan rawa hadzal hadits ghairu Abi Dawud, ini tidak diterima oleh mereka. Maka Ibnu Hajar pun memberikan kesimpulan, fadhahara annahu la khata'a fi. Maka nampak bahwasanya tidak ada kekeliruan padanya. Kenapa? Karena Abu Dawud telah ada yang mengikutinya, yaitu ada yang menopang dia sehingga tidak bersendirian. Ini menurut Ibnu Hajar. Wa qarahu Syekh Al-Albani rahimahullah wa ihtajja bil hadits fi sifatis shalah. Dan ini disetujui oleh Syekh Albani. Bahwasanya hadis tidak ada kekeliruan padanya. Dan beliau berhujjah dengan hadis ini dalam sifatus shalah. Wa aqul, yakni Syekh Al-Albani hafizahullah taala, dan aku katakan mutaba'atu Ibn al-Asbahani la athara laha fi nafyi al-khata'. Perhatikan, ya, adanya mutaba'ah dari Ibn al-Asbahani tidak berdampak dalam apa? Meniadakan kesalahan. Kenapa? Li'anna illatal khata'i laysat fi tafarrudi Abi Dawud, bal fi wahmi Hafs Ibn Riyad. Naam. Sekarang ikhwanifillah Ibnu Hajar, demikian pula Syekh Albani, mereka
menyangkal adanya kekeliruan dalam hadis ini. Kenapa? Karena ada mutaba'ah pada Abu Dawud. Cuman ternyata sebab illah hadis ini bukan bertumpu pada bersendiriannya Abu Dawud dalam periwayatan, tapi malah pada apa? Pada kekeliruan Hafiz Ibn Riyad. Nah, Hafiz Ibn Riyad yang Abu Dawud meriwayatkan darinya. Nah, wa bayyana dzalika fi ma dzakarahu Ibnu Nasr. Dan penjelasan tentang hal tersebut yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Nasr biqaulihi rawahu an Humaid an Abdullah bin Syaqiq ghairu wahid. Nah, telah meriwayatkan hadis ini dari Humaid, dari Abdullah bin Syaqiq. Nah, perhatikan, Humaid dari Abdullah bin Syaqiq, sahabiahnya siapa? Dari Aisyah. Baik. Dari sampai di sini ini riwayat yang mahfudhah sebelum Hafiz Ibn Riyad. Nah, semuanya ikhwani fillah meriwayatkan dari Humaid dari Abdullah bin Syaqiq. Itu apa? Bukan satu orang. Dan wala dzakara at-tarabbu'a fi, dan tidak menyebutkan tarabbu' padanya. Tidak ada penyebutan Rasulullah salat dalam kondisi bersila. Nah, wa kana Hafsun rajulan idza haddatha min hifdhihi rubbama ghalita. Dan adalah Hafiz Ibnu Riyad, dia seorang laki-laki apabila menyampaikan suatu hadis dari hafalannya terkadang salah, terkadang keliru. Nah, qala walladhi yu'rafu min hadithi Hafsin fit tarabbu' an Hajjaj an Hammad an Mujahid qala allamana Sa'id bin Jubair salat al-qa'id faqala yaj'alu qiyamahu tarabbu'an. Wa Hafiz an Laits an Mujahid rahimahullahu ta'ala qala salatul qa'idi ghairul mutarabbi' 'ala nisfi min salatil qa'im. Ini ada tambahan apa? At-tarabbu', penyebutan padanya. Fa yashbihu an yakuna al-haditsu kana 'inda Hafsin an Humaid 'ala ma huwa 'inda nas. Wa kana 'indahu an Laits an Mujahid an Hajjaj an Hammad an Sa'id bin Jubair fit tarabbu' fi shalah. Fadzakara Abu Dawud al-Hafari min hifdhihi fatawahham anna dzikra tarabbu' fi hadits Humaid. Fakhtasara al-hadits wa alhaqa fihi tarabbu' tawahuman wa ghalita. Ini asal muasal kekeliruan hadis ikhwani fillah. Jadi asalnya keliru dalam menempatkan dan dalam meringkas, karena terkadang sebagian perawi meringkas akhirnya jatuh dalam apa? Kekeliruan. Dalam kekeliruan. Intinya dari penyebutan ini, karena pembahasan ilal fanifillah termasuk pembahasan pelik. Intinya contoh saja berhubungan dengan masalah hadis ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Ternyata dalam periwayatan ini Hafiz Ibn Riyad keliru dalam menyebutkan tarabbu'. Sebab apa? Sebab dalam riwayat perawi yang lain tidak ada penyebutan tarabbu'. Tidak ada penyebutan bahwasanya Rasulullah salat dalam kondisi apa? Bersila. Nah, itu intinya. Walaupun zahir hadis apa? Zahir hadis sahih, alhamdulillah. Zahir hadis sahih. Nah, tapi karena ada kekeliruan, maka apa? Menjadikan hadis tersebut tidak diterima dan masuk kategori hadis mu'al. Wa qala Ibnu Nasr al-Marwazi rahimahullahu ta'ala fi qiyamil lail lam ya'ti fi syai'in min al-akhbari allati rawaynaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla jalisan sifatu julusihi kaifa kanat. Ini faedah bagus berhubungan dengan masalah duduk dalam salat alhamdulillah. Nah, ketika seseorang ingin salat dalam kondisi duduk karena sakit atau salat sunnah dalam kondisi capek, dia ingin duduk, tidak datang dalam
satu pun dari khabar-khabar yang kami riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat dalam kondisi duduk. Nah, tentang apa sifat duduk beliau bagaimana dulunya. Jadi tidak didapati riwayat yang sahih tentang bagaimana sifat duduk beliau. Illa fi haditsin ruwiya an Hafiz bin Ghiyad. Kecuali pada satu hadis yang diriwayatkan dari Hafiz bin Ghiyad. Akhta'a fihi Hafsun. Yang keliru padanya Hafiz. Fadzakarahu tsumma qala, kemudian Ibnu Nasr ini menyebutkan kemudian mengatakan wa haditsus salati jalisan rawahu an Humaid an Abdullah bin Syaqiq ghairu wahidin kama rawahu an-nas an Abdullah bin Syaqiq rahimahullah wala dzakarat tarabbu'a fi. Nah, dan hadis tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi duduk telah diriwayatkan oleh Humaid dari Abdullah bin Syaqiq. Nah, itu bukan hanya satu orang. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh manusia. Nah, dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dan tidak ada penyebutan tarabbu' padanya. Nah, warawahu Hammad an Budail ibn Maisarah wa Humaid an ibn Syaqiq fadzakarahu sawa. Yaitu tidak ada penyebutan tarabbu'. Wa kana Hafsun rajulan idza haddatsa min hifdhihi rubbama ghalita wa huwa ma'rufun bidzalika 'inda ashabil hadits. Nah, dan adalah Hafiz ini ya perawi apabila dia menyampaikan dari hafalannya dia terkadang salah dan ini ma'ruf di sisi ahli hadits. Maka kesalahan ditimpakan kepada Hafiz. Ketika ada suatu riwayat, di situ ada perawi yang kondisinya seperti ini, kok dia menyelisihi riwayat-riwayat yang lain, nah tentunya apa? Ada kecurigaan. Apalagi ada nas dari para imam bahwasanya fulan dia yang keliru dalam masalah ini, maka kita terima. Nah, tayyib. Qala falam yadhkur fi kaifiyati julusil musalli qa'idan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar. Ini kaidah pegang erat-erat. Nah, kaidah bagus yaitu berhubungan dengan apa? Tata cara ketika seseorang salat dalam kondisi duduk. Maka kita katakan sebagaimana dikatakan Ibnu Nasr. Tidak sabit tentang tata cara duduknya seorang yang sholat dalam kondisi duduk, yaitu apakah dia duduk bersila ataukah duduk tawarruk ataukah duduk iftirash. Ini tidak kita dapati satu hadis pun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana ketika dia mau sholat, ya dia sholat yang penting duduk. Yang penting apa? Kondisi duduk. Nah, bersilah pun dinamakan duduk. Dan iftirash pun dinamakan duduk, tawarruk pun dinamakan duduk. Jadi mana yang mudah baginya, yang semuanya itu apa masuk kategori duduk. Nah, jadi intinya ikhwanifillah berhubungan dengan masalah al-waham, yaitu suatu kekeliruan. Nah, yang terjadi pada seorang perawi, sehingga apa? Dia meriwayatkan dengan apa? Dengan khata', dengan keliru. Lalu apa bedanya dengan al-ghaflah? Baik. Bedanya antara waham dan ghaflah, qanifilah, kalau waham itu adalah suatu jenis kekeliruan yang apa? Sangat sedikit para imam yang bisa luput darinya. Bahkan para mukminin, para hufad, mesti yang namanya manusia terjatuh dalam waham ini. Baik, apalagi yang di bawah derajat para imam, derajat para hufad. Nah, baik. Akan tetapi waham ini itu berdampak pada dhabt seorang perawi apabila banyak terjadi. Nah, waham kalau banyak terjadi pada seorang perawi ini berdampak pada dhabtnya. Tapi kalau terjadi sedikit, ini tidak berdampak pada dhabt perawi, tapi berdampak pada khusus hadis yang ada waham padanya. Nah, oleh karena itulah untuk mengetahui suatu hadis ada waham padanya, ya butuh nas dari para imam mutaqaddimun. Berbeda dengan ghaflah. Kalau ghaflah, qanifilah, yaitu sifat yang menempel memang pada perawi itu. Memang sifat ini ada pada perawi itu mendasar.
dia seorang perawi yang teledor, memang tidak mungkin. Nah, sehingga seorang perawi yang disifati ghaflah, ya memang dia masuk kategori deretan dhaif. Nah, deretan dhaif. Ini bedanya, sehingga hadis seorang perawi yang disifati dengan ghaflah, hadisnya mungkar. Berbeda dengan al-waham. Ya, al-waham itu adalah kondisi di mana seseorang perawi meriwayatkan dengan sebab khata', kekeliruan. Tapi kalau wahamnya banyak, menjadikan perawi itu dhaif, dapatnya terjatuhkan dengan sebab waham. Tapi kalau dia asalnya thiqah, cuman terjadi kekeliruan sekali dua kali, kemudian diketahui oleh para ulama, maka ditolak hadis yang terjadi waham padanya saja. Baik. Ini berhubungan dengan sebab al-waham. Kemudian sebelum kita tutup, alhamdulillah, tadi saya mendapati sebuah kisah yang sangat bagus. Untuk menyemangati diri. Sebuah kisah yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tawabin. Yang semoga antum bisa mengambil pelajaran darinya. Tentang kisah taubatnya Imam Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi salah satu murid senior dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia lebih mulia dari Malik gurunya. Yang meninggal tahun 221. Digelari dengan Al-Imam At-Thiqah Al-Qudwah Syekhul Islam Abdullah bin Maslamah ibnu Qa'nab. Athbatun nas di Malik, termasuk deretan yang paling kokoh periwayatannya dari Imam Malik rahimahullah. Mulazamah kepada Imam Malik 30 tahun. Meriwayatkan dari Imam Qa'nabi ini Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud dan Khuraibi serta yang lainnya. Juga Ad-Duhli. Jadi a'imah besar zaman itu meriwayatkan, atau dengan kata lain berguru pada Qa'nabi ini, mengambil hadis darinya. Bukhari, Muslim dan Ad-Duhli. Abu Dawud, demikian pula Abu Hatim Ar-Razi, Ismail Al-Qadhi, Ad-Darimi dan sederetan para a'imah yang lain. Dan ternyata ikhwanifillah, Imam Al-Qa'nabi ini dalam perjalanan hidupnya tidaklah beliau terdidik sejak kecil. Tidak terdidik sejak kecil. Bahkan di masa mudanya beliau adalah seorang yang tergolong buruk pergaulannya, bahkan suka minum khamr. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam At-Tawabin. Beliau sebutkan sanadnya sampai kepada Abul Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Sabbah Al-Bazzaz. Qal lam yarmil Qa'nabi an Syu'bah ghaira hadzal hadits al-wahid wa lahu syarhun. Bahwasanya Qa'nabi tidak meriwayatkan dari Imam Syu'bah kecuali hadis ini saja. Dan padanya ada penjelasan. Karena Imam Al-Qa'nabi ini termasuk disebutkan dalam deretan perawi yang melakukan rihlah untuk mencari Syu'bah, rihlah ke Basrah, ingin berguru pada Syu'bah setelah taubatnya. Dan ternyata sampai di Basrah, Imam Syu'bah sudah meninggal. Dan ini disebutkan para a'imah betapa
mereka begitu menyesal, sudah jauh banyak dikumpulkan termasuk dalam kitab ini. Nah, dikumpulkan mereka-mereka yang melakukan rihlah untuk mendengar suatu hadis sampai di tujuan sudah meninggal yang ingin diambil ilmunya. Maka betapa sedihnya. Cuman, nah, beliau mendapatkan satu hadis kok bisa. Nah, padanya ada kisah. Kisahnya ikhwanillah disebutkan, haddatsani ba'dul qudah an ba'di waladil Qanabil bil Basrah qala kana abi yashrabu an-nabil wa yashabul ahdath. Adalah dulu bapakku, ini riwayat dari anak-anaknya. Dulu bapakku dia suka minum nabil. Ya, nabil istilah untuk khamr. Nah, dan suka apa? Bergaul dengan para pemuda, menghabiskan waktu, nah, minum-minum, nah, nakal lah pada zaman ini. Fada'ahum yauman wa qad qa'ada 'alal bab yantadiruhum. Pada suatu hari Pak Nabi ini memanggil teman-temannya dari kalangan para pemuda untuk mungkin pesta di rumahnya dan menunggu di pintu. Famarra syu'batun ala himari. Lihat, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan memberikan hidayah dengan suatu sebab, ikhwanillah, mesti ada. Maka tatkala dia menunggu teman-temannya, Syu'bah lewat, di depannya menunggangi himar. Wan nasu khalfahu yahra'un, dan manusia di belakang beliau mengiringinya. Berjalan cepat. Faqala man hadza? Qila Syu'bah. Siapa ini? Dikatakan kepada dia Syu'bah. Qala wa ay Syu'bah? Enggak kenal dia orang bejat. Enggak kenal dengan imam. Enggak kenal dengan para ulama. Demikian keadaan manusia. Mereka yang tidak mengenal ilmu ya tidak akan kenal dengan para imam. Coba tanyakan kepada awamun nas tentang Sya'bani. Syekh mungkin tidak akan pada kenal siapa mereka ini. Tapi kalau ditanya tentang bintang-bintang film, hafal. Qala wa Syu'bah. Apa itu Syu'bah? Siapa itu Syu'bah? Qalu muhaddits. Mereka mengatakan dia itu seorang ahli hadis. Anehnya ini, maka faqama ilaihi wa alaihi izarun ahmar, maka dia pun berdiri untuk menemui Syu'bah. Ini memang kurang ajar saat itu. Berdiri untuk menemui Syu'bah dalam kondisi saat itu dia memakai sarung merah. Faqala lahu hadithni, karena tahu dia itu muhaddits, ya langsung dicegat. Tidak tahu adab saat itu. Dicegat, dia mengatakan hadithni, sampaikan kepadaku hadis. Faqala lahu ma anta min ashabil hadits fa uhaddithu. Kamu ini bukan dari kalangan ahli hadis sehingga aku menyampaikan hadis kepadamu. Fa ashhara sikina, maka dia pun cabut pisau di dayet, sampaikan hadis, kalau tidak aku tusuk. Jadi ngerampok hadis. Cuman ada faedah. Dan dia pun mencabut pisaunya, kemudian mengatakan tuhadditsuni au ujarrihu. Kamu sampaikan kepadaku hadis atau aku tusuk engkau. Dipaksa. Dan di sini juga para imam alhamdulillah dalam kondisi demikian beliau pun memilihkan hadis yang paling pantas. Kira-kira hadis apa? Yang dengan sebab ini akhirnya dia bertobat. Kira-kira hadis apa? Dalam Arba'in An-Nawawiyah. Tidak. Ini haram kundul bukan? Apa?
Apa? Innal halala bayyinun. Hah? Nah, beliau meriwayatkan faqala haddatsana Mansur an Bim'i an Abi Mas'ud Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu anhu. Hadis siapa berarti? Hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Nah, hadis ini Baik. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, baik berbuatlah semaumu. Nah. Dan dengan sebab hadis tersebut farama sikinah wa raja'a ila manzili. Dan setelah mendengar hadis ini beliau lempar pisaunya kemudian kembali ke rumah. Faqama ila jami'i ma kana indah minasyarab. Maka beliau pun berdiri menuju ke semua minum-minuman yang ada di rumahnya, kemudian faharaqa. Dia tuang semua. Baik dituangkan untuk dibuang. Baik. Wa qala li ummi as-sa'ah ashabi yaji'un fa'adkhinihim wa qaddamit ta'am ilaihim. Kemudian berpesan pada ibunya, sekarang teman-temanku yang sama-sama suka foya-foya akan datang. Apabila mereka datang, masukkanlah mereka ke rumah dan hidangkanlah kepada dia makanan karena sudah mengundang. Fa idza akalu fakhabbirihim bima sana'tu bisyarrab hatta yansarifu. Kemudian apabila mereka sudah makan, sampaikanlah kabar kepada mereka tentang apa yang aku perbuat tentang minum-minuman tersebut sampai mereka pergi. Dalam artian semua minum-minuman itu sudah ditumpah. Wa madha min waqtihi ilal Madinah falazima Malik ibn Anas fa athara anhu thumma raja'a ila al-Basrah wa qad mata Syu'bah fama sami'a minhu ghaira hadzal hadits. Kemudian beliau pun pergi semenjak itu menuju ke Madinah, dan mulazamah kepada Imam Malik, sampai sekitar 30 tahunan. 30 tahun. Kemudian baru kembali ke Basrah, ingin mengambil ilmu dari Syu'bah tapi sudah meninggal. Sehingga tidak mendengar dari Imam Syu'bah kecuali hadis ini. Itu pun dengan cara merampok. Dengan cara merampok. Dan subhanallah dari sebab hadis ini Al-Qa'nabi tobat dengan betul-betul tobat. Dalam artian lafaz yang singkat tersebut, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau seorang memang betul-betul mengetahui dan memiliki rasa malu, akan menghalangi dari semua perbuatan-perbuatan buruk. Karena memang al-haya la ya'ti illa bi khair. Manusia melanggar aturan-aturan Allah karena memang tidak ada malunya. Nah, karena itulah setelah peristiwa tadi beliau segera mengambil jalan lain, bertobat kemudian menuntut ilmu hadis. Dan kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada kita, ikhwanillah. Untuk bisa mengenal manhaj ini maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau beliau saja bisa meninggalkan semua perkara itu secara totalitas dan betul-betul konsentrasi sehingga akhirnya dikenal dengan keutamaan. Sampai-sampai dikatakan oleh para imam tentang Qa'nabi ini, alhamdulillah. Ma ra'aitu rajulan yuhaddits lillahi illa waqi'an wal Qa'nabi. Dikenal dengan keikhlasannya. Dikatakan oleh Yahya bin Ma'in,
imam jarh wa ta'dil. Aku tidak melihat seorang laki-laki yang menyampaikan hadis semata-mata karena Allah kecuali Waqi' dan Pak Nabi. Bahkan Abdullah bin Khuraibi mengatakan, haddatsani al-Qa'nabi an Malik wa huwa wallahi indi khairu min Malik. Nah, telah menyampaikan hadis al-Qa'nabi dari Malik, dan demi Allah dia itu di sisiku lebih bagus daripada Malik. Nah, sampai-sampai ada apa? Murid-murid beliau yang mengedepankan dari gurunya, ya dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga dikenal dengan apa? Ketaatannya, kezuhudannya, juga apa? Kekhusyuannya. Baik. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Dan tarajim yang seperti ini ya khalifillah terkadang butuh kita baca-baca, apalagi pas kondisi mungkin melemah, kondisi futur, untuk apa? Membangkitkan semangat. Karena sungguh kita tidak ada bandingannya dibandingkan para a'immah terdahulu. Nah, para a'immah terdahulu dari sisi penggunaan waktu, nah, dari sisi semangat, dari sisi penghidupan waktu malam. Sebagian mereka seperti Syu'bah ini dikatakan, nah, hanya tinggal apa? Kulit pembungkus tulang. Nah, kulit pembungkus tulang. Baik. Laqad abadallah hatta jaffa jilduhu ala 'azmihi waswadda. Sungguh dia beribadah kepada Allah sampai apa? Kulitnya mengering. Pada apa? Pada tulangnya, dalam artian betul-betul kurus, waswadda dan menghitam. Nah, ini Syu'bah yang dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadits. Mereka orang-orang yang dekat dengan hadis, dan mereka pula orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq. Wassalatu alhamdulillahi rabbil alamin.